saya sudah dikasih kesempatan, saya sudah dikasih rezeki ada bisa berkarir di BNI, yang dari latar belakang keluarga saya keluarga yang biasa saja, dan saya yang pertama kali berkarir di perbankan untuk keluarga saya seperti itu. Jadi saya ditempatkan di mana saja sampai hari ini di Balikpapan ya bukan kendala gitu kan. Karena untuk segala sesuatu pertama saya syukurin, saya jalanin dan saya nikmatin di situ. Di situ kunci kita. Jadi kalau kita mau diterima suatu daerah ya tadi kita harus bisa memahami karakter budaya setempat. Dan satu lagi saya bilang ke anak-anak di Balikpapan, angkamu, ucapanmu itu doa bagimu. Kalau dari awal kamu mensamit tidak tercapai, nggak mungkin tercapai, saya bilang. Balikpapan adalah kota yang terus bertumbuh dari kota energi, jasa hingga kini punya peran strategis sebagai penyangga ibu kota Nusantara. Nah, di balik pergerakan ekonomi ini, perbankan tentunya hadir bukan sekedar tempat transaksi, tapi juga menjadi mitra pertumbuhan. Di podcast Kata Kunci Balikpapan TV kali ini kita akan ngobrol bersama sosok yang kini menjadi nahkoda baru, Bank BNI Balikpapan. Sosok ini tidak asing, namanya Pak Sukiran SE, Brand Manager Bank BNI Balikpapan. Selamat datang Pak di kota Balikpapan. Terima kasih. Nah, ini bicara hal ini bukan soal jabatan, tapi juga tentang perjalanan, cara Pak Sukiran memimpin, kemudian kira-kira Pak Sukiran bagaimana ya membaca peluang ekonomi Balikpapan ke depan, termasuk menghadapi momentum penting tahun 2026 ini, seperti yang paling dekat Imlek, kemudian bulan suci Ramadan, yang juga tentunya ini menjadi penggerak aktivitas bisnis dan juga teman-teman UMKM di kota Balikpapan. Kita akan mengenal lebih dekat sosok Pak Sukiran, mendengar ceritanya, kemudian kita pengen gali bagaimana BNI Balikpapan ini menyiapkan langkah strategis untuk tetap relevan, kemudian bisa dikatakan di era digital tetap adaptif dan dekat dengan masyarakat. Ya, Pak Sukiran, selamat datang di podcast Kata Kunci Balikpapan TV. Untuk pembuka, kita pengen mengenal lebih dekat, karena pepatah kuno, tak kenal maka tak sayang. Dan nasabah Bank BNI khususnya, ini tentunya juga perlu kenal dengan sosok nahkoda baru Bank BNI cabang Balikpapan. Boleh diceritakan Pak, latar belakang Pak Sukiran ini awal mula berkarir di dunia perbankan seperti apa? Terima kasih Mas Bima sebelumnya. Saya itu berkarir di BNI itu dari 1 Oktober 2002. Waktu itu saya penerimaan Jakarta, penempatan di Kalimantan Barat. Itu ada namanya Kota Ketapang. Kota yang belum pernah saya ijak, kota yang belum ada gambaran. Bahwa pada saat saya menerima SK pertama kali itu, satu yang saya lakukan, saya ketawa melihat itu Mas. Saya ketawa melihatnya, bahwa ini di mana? Teman-teman saya ngira saya dapat kota besar loh Mas. Minimal Jakarta, Serang, Banten gitu. Tapi begitu teman-teman melihat saya ketawa, saya yang diketahui sama dia. Tapi saya melihat itu, saya diterima ditempatkan di kota kecil yang mungkin tahun 2002 ya belum ada lah Google Maps segala macam. Tapi saya jalanin dulu. Kenapa? Saya sudah dikasih kesempatan, saya sudah dikasih rezeki ada bisa berkarir di BNI, yang dari latar belakang keluarga saya keluarga yang biasa saja, dan saya yang pertama kali berkarir di perbankan untuk keluarga saya seperti itu. Jadi saya ditempatkan di mana saja sampai hari ini di Balikpapan ya bukan kendala gitu kan. Jadi nggak ada lagi merengek, Pak saya bisa nggak nolak SK, nggak lagi. Karena untuk segala sesuatu pertama saya syukurin, saya jalanin dan saya nikmatin di situ. Itu perjalanan di Kalbar dengan berbagai macam cabang, akhirnya 2024 saya ke Kalsel, Kalimantan Selatan. Itu kota batu licin. Yang kulturnya dengan Kalbar, Kalteng itu berbeda. Di sana itu kan banyak haji ya. Bagaimana saya harus belajar bahasa Banjar. Di situ kunci kita. Jadi kalau kita mau diterima suatu daerah ya tadi kita harus bisa memahami karakter budaya
warga setempat. Oke. 1 tahun saya di Banjar, saya belajar bahasa Banjar. Alhamdulillah agak lancar. Sudah bisa adaptasi ya dengan bahasa Bisa, Banjar ya. ulun pian gitu lah. Udah bisa tuh itu. Iya. Nah, begitu. Oktober 2025 saya masuk ke sini. Ya tadi ada perbedaan tapi tidak terlalu dominan ya. Di sini multi etnis, itu karakter kotanya seperti kota Pontianak yang saya lama di situ. Ya. Jadi ya penyesuaian nggak susah lah. Jadi di Balikpapan juga kota perdagangan ya, kota transportasi, kota perlintasan juga. Dan hari ini Balikpapan itu tumbuh ya. Ya. Dari sebenarnya boomingnya itu di 2024-2023 kemarin. Efek IKN tadi. Itu karena pembangunan fisik, flow barang masuk, uang masuk juga besar. 2025 agak slow. Ya. Nah, 2026 ini kita di awal tahun juga lihat tadi beberapa nasabah yang kami kunjungi juga itu mereka juga mengatakan, Pak, kami wait and see dulu. Apalagi terkait Balikpapan itu kota minyak, orang bilang, dan sampai sekarang masih masih dipegang lah sebutan kota minyak, apalagi RDMP sudah aktif ya. Nah, kami itu juga tadi bahwa BNI juga menyesuaikan kebijakan kami terhadap perkembangan pasar. Oke. Jadi di kami itu ada mapping per outletnya, per outlet, per cabang, per area, per region. Jadi kita bicara cabang atau berarti bicara Balikpapan ya. Nah, di sini kan sebagai kota perdagangan, kota jasa. Nah, berarti kami harus lebih fokus di situ. Ya. Nah, jadi bagaimana kami menggrab bisnis kami ya berarti kami harus hadir di nasabah kami. Kita harus in the market ya. Karena bagaimanapun suatu bisnis tidak akan tumbuh, tidak akan bertahan kalau kita tidak in the market. Oke. Pak Sukiran, langkah pertama di dunia karir perbankan ini menjadi karir pertama atau sebelum perbankan ada pernah berkarir di bidang tertentu? Ya kecil ya, baru karir kecil-kecilan lah gitu ya. Dimulai dari apa nih? Saya Pak pernah jadi asisten lab komputer. Oke. Itu jadi dari saya kuliah. Jadi saya membiayain kuliah dari ya asisten lab komputer, asisten komputer. Kemudian saya sempat 1 tahun itu kerja di terkait dengan bidang komputer. Padahal saya ekonomi, Mas. Ekonomi ya? Ekonomi. Tapi saya menelutin secara bidang teknik itu. Jadi bagaimana menginstal, bagaimana merakit PC zaman itu ya. Wow. Nah, itu udah kita 1 tahun itu. Jadi Bapak termasuk yang apa ya, high tech ya? Ya, zamannya lah ya. Zamannya ya. Sudah. Nah, itu jadi itu ada 1 tahun dan saya itu pernah bergabung di dulu kalau Mas kenal ada Columbia yang kredit elektronik dan furniture. Sempat Saya di situ. sempat 6 bulan menjadi staf admin penjualannya. Staf admin penjualan. Iya. Jadi ketajaman berpikir secara ekonomi dan keuangan diasah dari mulai pertama perjalanan ya, perjalanan. Okay. Jadi itu sebelum saya di BNI, akhirnya 2002 saya ada di BNI dan ya memang udah rezeki kita di situ kali ya. Waktu itu saya masih di Jakarta kan, saya lamar masih kan saya itu saya ngelamar tuh pakai zaman dulu masih pakai PO Box, Mas. PO Box sekian. Ternyata yang saya lamar BNI, Mas. BNI dan masuk pertama di Ketapang tadi ya. Iya. Baik. Jadi saya pas ngelamar dibutuhkan tenaga asisten untuk bank BUMN bla 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 syarat pria wanita IPK minimal sekian. Nah, masuk ke situ. Oke. Dan ternyata BNI yang saya lamar. Wow, luar biasa. Jadi BNI menjadi salah satu ujung titik balik lah. Titik balik ya untuk Pak Sukiran ya. Pak Sukiran sudah cukup lama berproses di Bank BNI kurang lebih tadi dari tahun 2002 sampai hari ini 2026. Kira-kira posisi apa saja yang pernah Bapak jalani sebelum akhirnya Bapak ini dipercaya memimpin BNI Balikpapan yang terakhir, Pak? Iya, saya pernah menjadi teller. Berarti dari nol, Pak ya? Dari nol. From zero ya? Iya, dari teller itu kurang lebih 6 bulan. Kemudian saya menjadi staf customer service itu 3 tahun.
Saya pernah menjadi staf administrasi kredit itu 2 tahun. Kemudian saya menjadi analis kredit standar itu cukup lumayan dari 2010 sampai 2000, berarti 5 tahun. Kemudian saya menjadi pemimpin kantor cabang pembantu dengan berbagai jenjang dari kantor kas, kemudian menjadi KCP, kemudian jadi kantor cabang pemutus kredit itu 5 tahun. Kemudian saya menjadi wakil pemimpin cabang itu 1 tahun. Ya. Terus kemudian saya menjadi pemimpin cabang kelas 3 itu kurang lebih 2 tahun. Pemimpin cabang kelas 2 itu 1 tahun, dan ini Balikpapan pemimpin cabang kelas 1. Oke. Ini untuk teman-teman perbankan, khususnya Bank BNI mungkin yang melihat Pak, yang masih meniti karir dari nol. Bapak boleh nggak sih cerita suka duka dari berbagai job tadi ya, mulai dari teller, customer service, itu apa yang bisa Bapak coba bagikan dan tularkan agar sampai di posisi atau titik ini Pak? Ya, intinya satu, kita tidak boleh menolak job desk. Kita ditempatkan di satu posisi, berarti manajemen mempercayai kita. Apa yang ada di job desk itu kita kerjakan, kemudian kita mengerjakan di luar job desk yang mendukung job desk utama dan juga mendukung unit lainnya. Itu yang harus kita kerjakan. Yang kedua, kita harus memiliki satu keahlian ya, satu keahlian dalam arti kata keahlian itu bisa disesuaikan dengan posisi kita pada saat itu. Jadi kalau misalnya kita sebagai analis, berarti kita harus memiliki satu keahlian bagaimana kita berkomunikasi kepada nasabah, kepada debitur itu dengan bahasa yang bisa diterima ya. Saya bilang bukan bahasa yang tinggi, tapi bahasa yang bisa diterima oleh nasabah saya pada saat saya ketemu dengan orang yang berpendidikan, mohon maaf, sekolah dasar, berarti kita harus bisa bicara setingkat sekolah dasar. Pada saat kita ketemu dengan nasabah kita yang pendidikan tinggi, ya kita harus bisa bicara dengan tinggi. Jadi harus bisa menyesuaikan. Iya, satu kuncinya tadi, ya tadi kita harus membaca. Baik. Dari perjalanan ini, pengalaman apa yang Bapak Sukiran bisa dikatakan paling membentuk cara berpikir dan cara memimpin Bapak hari ini? Pada saat saya menjadi pemimpin kantor cabang pembantu, itu apa ya? Ada momen apa Pak? Nah, ini momen yang saya nggak tahu ya pemimpin saya seperti waktu itu gimana, saya nggak tahu. Tapi saya waktu itu tidak ada niat menjadi pemimpin KCP pertama. Jadi gini, ini saya anggap sebagai titik balik saya ya. 2013 saya itu dimutasikan lagi ke cabang Ketapang. Padahal 2009 saya sudah mutasi. Dikembalikan lagi ya ini. Akhirnya 2013 saya dikembalikan lagi ke cabang Ketapang. Saya satu letting itu 5 orang. Itu ada yang Mas Yudi ke Pontianak, Mas Prila ke Barabais di sini, Mas Herdi itu ke Jakarta, Mas Beni itu ke Sampit, dan saya ke Pontianak juga. 2013 saya sendiri kembali ke Ketapang. Yang lain udah ke cabang lain. Nah, waktu itu pemimpin saya namanya Pak Mas Lipansa, sekarang beliau menjadi Dirut Bank Kalteng. Jadi 2015 awal, Mas Kiran, tolong bantu saya. Ini dulu ada pengajuan pembukaan KCP baru, cuman wilayah belum firm, belum setuju. Ayo kita coba usulkan ulang. Oke Pak, apa yang perlu saya lakukan? Pas kamu kayak ini step-stepnya ya. Oke. Saya minta izin ke beliau, Pak, saya minta waktu 3 hari Pak. Loh kenapa? Saya mau mengunjungi lokasi itu, kota tersebut. Itu kota Sandai Mas, kota Sandai. Saya 3 hari ke sana. Saya kumpulkan pertama data mapping area Sandai. Data mapping dan area. Ya. Siapa orang terkaya di situ? Siapa pemain pasarnya di situ? Bidang usahanya apa? Dan gedung mana yang mau kita sewa? Itu. Jadi analytical SWOT-nya juga harus jalan Pak ya. Di situ. Oke, terbantu pulang, kita susun segala macam, perusahaan besar siapa-siapa, pemainnya perusahaan apa yang banyak situ, oke, jalan, usulkan. Ya, alhamdulillah kok disetujui wilayah. Kantor wilayah menyetujui pembukaan KCP Sandai. Oke, itu disetujui di bulan Juli,
langsung ternyata bulan Agustus sudah langsung persiapan pembukaan. Nah, saya ditugasi lagi oleh pemimpin cabangnya Pak Pasri Pansa itu, Mas, tolong deh dikawal pembangunan fisiknya. Oke. Saya 1 bulan Pak di kantor cabang itu, jadi ngerehab, menyiapkan gensetnya segala macam itu 1 bulan. Nah, di situ saya baru ketemu ternyata memindahkan genset gampang menggunakan kulit semangka. Oh, Di situ pada ilmu kecil. oke. Oh, ternyata Untuk ditaruh gini. di alasnya, Pak ya? Iya. Oh, Oh, ternyata gini ya. Mindahkan genset yang mindahkan ratusan genset kilo. didasari kulit semangka. Iya, di situ. Agar Mudah. mudah. Oke. Termasuk menggunakan berangkas segala macam. Nah, oke, ternyata selesai, kita lapor ke Pak, ini sudah ready, siap untuk diresmikan tanggal 1 Oktober segala macam. Oke. Dan saya aktivitas lagi kan. Oke. Di September itu saya aktivitas lagi. Begitu akhir September, Mas ini SK kamu PGS. Loh, kok saya Pak? Nah kan kamu yang rencanakan, kamu yang bagus, kamu yang bertanggung jawab memulainya. Menarik. Loh, Pak bilang, Pak senior saya masih banyak loh Pak. Saya masih AKS. Waktu itu grade saya grade 7. Itu asisten senior lah, grade 7. Pak ini masih ada yang grade 9 yang supervisor Pak segitu. Wes kamu yang buka, kamu yang rencanakan, kamu yang ngatur, kamu yang tanggung jawab perjalanan ini. Oke, menarik bicara tanggung jawab. Iya. Pertama kali akhirnya Pak Sukiran ini mendapat amanah sebagai brand manager BNI Balikpapan. Apa yang terlintas di benak Pak Sukiran? Lebih banyak tantangan atau kira-kira langsung berpikir, wah dipindah Balikpapan peluang gede nih? Atau seperti apa Pak? Ya, pertama saya terus terang, saya itu orang yang bekerja bukan, mohon maaf ya. Ya. Pak, saya minta untuk posisi ini dong. Saya enggak. Karena saya punya prinsip sampai hari ini mudah-mudahan bisa saya pegang. Apa yang kamu minta belum baik untukmu, tapi apa yang diberikan pasti yang terbaik. Oke. Jadi pada saat saya kembali papan, ya terus ya sebenarnya ya di peluang ya ini ya tantangan untuk kita ya. Jadi pemimpin saya Bu Sari pada saat itu, apa Pak Sukiran di situ? Beliau pernah memimpin unit besar kata Bu Sari. Saya itu di cabang Sintang itu memimpin 11 kantor cabang pembantu. 11 kantor cabang pembantu dengan 5 kabupaten kota di Kalbar. Kantor cabang Sintang itu 40% wilayahnya itu di bawah Sintang. Jadi dari 14 kabupaten kota di Kalbar, 5 kabupatennya ada di Sintang, dan itu wilayah 40% dari wilayah Kalbar. Jadi saya itu di sana outlet yang KCP terjauh itu di Putu Sibo itu perjalanan 6 jam, itu ke arah timur, itu berbatasan dengan Malino di sini. Kemudian saya kalau ke arah barat itu ke kantor cabang pembantu Balai Karangan itu 5 jam. Sintang itu tengah-tengahnya. Jadi saya pernah ngitung dari Putu Sibo sampai Balai Karangan itu 732 km. Itu baru jalan porosnya. Belum lagi saya harus ke perbatasan Tangapino, itu perbatasan dengan Seruyan, Kalteng. Nah itu ada outlet saya juga ada di situ. Jadi begitu Bu Sari, itu gampang aja dia udah bilang. Nah ternyata ya tadi bahwa kita kerja yang terbaik aja. Sudah ada yang menilai kita, sudah yang mengevaluasi kita, ya kita berikan yang terbaik. Luar biasa. Di Balikpapan ya tadi bahwa tantangannya di sini tadi Mas, lebih kompleks dengan transaksi yang lebih banyak. Nah, tapi itu sebenarnya bukan kendala kita. Bagaimana kita menggrab anak buah kita, monitoring supervisi ya kita mencari caranya masing-masing ya. Nah itu aja sih. Nah selanjutnya setiap pimpinan kan punya gaya Pak, gaya cara leadershipnya ya, atau cara memimpinnya. Kira-kira Bapak mendeskripsikan kepemimpinan Pak Sukiran ini lebih ke sistem, atau lebih ke pendekatan personal, atau kombinasi keduanya? Jadi saya lebih mengcombine ya. Jadi gini, saya begitu masuk ke suatu daerah, anggap aja udah Balikpapan kita bicara, saya tidak akan mengubah hal yang baik ada di Balikpapan. Saya melengkapi. Jadi saya orang yang tipenya teamwork, bukan individu. Balikpapan maju bukan karena Sukiran, Balikpapan bisa nomor 2, nomor 3, nomor 1 itu bukan karena Sukiran, tapi teamwork. Teamwork ya.
Maka saya kalau di grup WA itu ada Mas Agus, saya akan membicarakan kita, bukan saya. Bukan saya. Wow, menarik. Bicara kita. Bukan saya, tapi kita ya, Kita. Pak Sukiran ya. Iya. Nah, bicara tim perbankan, Pak Sukiran, tentu kan pasti selalu penuh dengan target, pressure, tekanan begitu ya. Bagaimana cara Bapak akhirnya menjaga semangat dan juga kekompakan tim ini agar tetap bisa dikatakan sehat dan juga produktif, Pak. Jadi Bapak di Balikpapan membawai 18 KCP. 18 KCP ya. 18 KCP. Seperti apa Pak untuk ngejaga mood sebagai mood boosternya teman-teman ini? Iya, jadi kita harus hadir di antara mereka. Kita harus hadir di antara mereka. Ya kalau zaman sekarang grup WA, grup itu ya, ya kita harus hadir di situ. Bahwa saya menyampaikan message bahwa pimpinan saya sebagai pemimpin juga inline terhadap kondisi masalah mereka. Bagaimana mereka mencapai target, bagaimana angka-angka mereka. Kalau saya tidak muncul di grup itu, berarti mereka merasa tidak diawasi. Ya. Nah, saya akan ini ya tadi ya dengan gaya kita masing-masing ya. Oke, ini penetrasi, nanti evaluasi mana. Secara umum kita akan sampai di grup, tapi secara intens saya akan personal. Saya tidak akan membahasnya di grup, tapi akan misalnya gini, ini KCP Ahmad Yani apa? Selama dia bisa menjalankan di grup, oke. Kalau tidak bisa menjalankan di grup, oke, saya akan langsung individunya. Di luar grup. Nah, itu saya lakukan. Saya menjaga tim teman-teman bahwa saya juga hadir di grup itu dan dalam menetapkan angka itu harus tinggi. Kenapa? Saya bilang kalau bahasa anak-anak ya kalau mimpi jatuh masih jatuh di awan gitu ya, nggak langsung berdebuk jatuh kan. Nah kalau kita misalnya angka kita rendah jatuh langsung berdebuk. Nah kalau kita misalnya kita di target 100, berarti harus kita punya angka persiapan prospek kita di 200 atau 300. Pada saat 200 tidak tercapai, ada 150 masih di angka 100 di atasnya. Saya juga ke anak-anak juga sama ke tim saya. Kita jangan takut untuk menyampaikan angka yang besar. Karena apa? Kita ada success rate. Kalau kita tidak menjaga success rate itu, kita tidak akan tercapai. Dan satu lagi saya bilang ke anak-anak di Balikpapan, angkamu, ucapanmu itu doa bagimu. Kalau dari awal kamu mensubmit tidak tercapai, nggak mungkin tercapai, saya bilang. Artinya Bapak melihat dari perjalanan Bapak sendiri, siapa karakter sumber daya manusia di dunia perbankan ini yang berani menaklukkan tantangan, pasti dia akan sampai, atau dia yang gampang menyerah, pasti akan gugur. Itu seperti apa Pak? Iya, tetap itu. Itu hukum alam loh. Itu hukum alam ya? Hukum alam. Bagaimana kita tidak berani mengambil target, bahasanya menyerah dong. Bagaimana kita mau ngambil target, ya kita pemenang. Dan semua yang di posisi seperti Pak Sukiran pasti juga melewati masa sulit itu kan? Pasti. Ya. Bagaimana tinggal kita menggerakkan tim kita aja. Oke Pak Sukiran, kita masuk ke sisi bisnis. Kira-kira kalau Bapak melihat kondisi dan potensi ekonomi Balikpapan hari ini dengan satu peluang opportunity-nya adalah sebagai kota penyangga IKN. Semuanya lewat Balikpapan. Dari sisi perbankan, khususnya Bank BNI melihat peluang ini seperti apa? Ya, jadi dalam satu peluang pasti ada kendala. Jadi kita harus tetap ngambil di situ, nggak mungkin. Kenapa? Bukan hanya di masyarakat umum ya. Balikpapan ini juga kalau kami penyangga ya, pelampungnya untuk bisnis Kalimantan, Mas. Sekian puluh persen ada di Balikpapan, Mas, untuk kami. Kami itu harus menjaga pelampung itu jangan sampai tenggelam. Jadi dengan dinamika ekonomi saat ini, ya kami harus bertahan dan kami harus tumbuh, survive. Dan alhamdulillah kami kemarin di 2025 ya tumbuh. Bagaimana di awal tahun dengan perkembangan kondisi ekonomi kami juga sempat tersyok-syok ya. Tapi tadi dengan kita hadir di tim kita itu semangat untuk mereka untuk tumbuh. Jadi kami 2025 kami alhamdulillah tumbuh dari sisi kredit dan juga sisi dana pihak ketiga. Alhamdulillahnya, mohon maaf ya sebelumnya, Balikpapan itu untuk pertumbuhan dana pihak ketiga di 2005 itu penurunan jumlah uang beredar turun
Tapi alhamdulillah kami bisa tumbuh. Kreditnya Pak ya? Kredit dan dana. Kredit, oke. Kreditnya kami kredit business bankingnya, kredit CR consumer retailnya juga tumbuh, dan dana pihak ketiganya juga kami juga tumbuh, tabungan simpanan giro itu tumbuh juga. Kalau di skala nasional Pak, posisi Balikpapan ini seperti apa kalau di ranking begitu? Kami Di itu kami punya piring, Oke. kami itu berada di kelas 1. Kelas 1 saat ini ya? Ya, Oke. di kelas 1. Baik. Kalau dari perspektif BNI Pak, sektor apa yang paling prospektif untuk didorong di Balikpapan, baik korporasi, UMKM, ataupun retail yang Bapak lihat seperti apa? Untuk Balikpapan saat ini sektor jasa, jasa kontraktor, jasa transportasi, kemudian perdagangan masih masuk, perdagangan, dan sekarang merambah sebenarnya banyak pelaku perkebunan juga ada di Balikpapan, walaupun kebunnya bukan di Balikpapan. Mereka juga buka kantor ya. Kalau perdagangan kan luas ya, ada minyak, ada groceries, pedagang besar, itu masih menjadi rata-rata apa Pak? Modal kerja atau kalau untuk perdagangan masih modal kerja. Modal kerja ya? Ya. Kalau transportasi sama kontraktor itu di investasi. Tahun 2026 ini ada momentum besar, ada Imlek, ada Ramadan. Kira-kira BNI punya program menarik apa Pak, dan yang bisa dirasakan oleh nasabah? Ini kalau kita lihat promonya kan hoki 2026 Imlek ya Pak ya? Iya. Buka tabungan reward 100.000 gitu ya Pak? Iya. Itu ada. Pak? Boleh di-share? Ya itu jadi kalau kita tuh ada momentum ya tadi betul bahwa untuk Imlek Ramadan, ya betul Imlek Ramadan kami sebutnya ya. Imlek nanti tanggal 14-annya kita buka tabungan dengan cashback 100 ribuan itu untuk rekening personal. Secara digital ya? Iya, secara digital menggunakan Wonder. Nah, kemudian kita juga ada Ramadan itu sebenarnya sekarang udah jalan juga, itu program sembako. Program sembako seperti apa ini Pak? Pembukaan rekening menggunakan Wonder. Nah, kita ada voucher belanja itu kalau untuk setoran awal 250.000 kita dapat cashback 50.000 untuk sembakonya. Untuk sembako. Nah, wow, menarik. Kemudian kalau setoran 500.000 kita dapat cashback voucher 100.000. Nasabah lama bisa buka lagi nggak sih Pak? Ya. Masih dapat kesempatan nggak nasabah? Kalau untuk nasabah lama kita ada namanya Tapnas Meriah. Itu kita juga lumayan suku bunganya Tapnas Meriah di atas suku bunga floating, counter rate itu ada Tapnas Meriah, dan kita banyak juga program lainnya ya. Jadi saat ini kita juga membuka ada deposito Meriah itu spesial rate juga untuk existing yang fresh bank. Nah ini yang menarik ke depan, apa target utama Pak Sukiran untuk Bank BNI Balikpapan kira-kira 1 atau 2 tahun ke depan? Satu, Balikpapan harus menjadi nomor 1. Saat ini kami baru menjadi nomor 2. Saat ini tapi posisi masih number 1 ya Pak ya? Nomor 2 saat ini. Dari sisi apa Pak yang masih kurang? Kinerja dari sisi buka nasabah baru atau tabungan atau seperti apa? Iya, untuk produk simpanan. Produk simpanan ya? Produk simpanan. Itu deposit dan lain sebagainya? Iya, item tabungan, deposito, dan giro ya. Itu, tapi itu sebenarnya kita sudah tumbuh, cuman belum selesai. Nah, itu menjadi, karena gini, di Balikpapan itu karakternya kan transaksi Mas, bukan dana simpanan. Jadi berfluktuasi, masuk transaksi, nanti masuk lagi. Itu jadi kita juga menjaga volume dan rata-ratanya. Baik. Nah ini yang terakhir Pak, jika Bapak harus merangkum kepemimpinan Pak Sukiran di BNI Balikpapan dalam satu kata kunci, kira-kira apa itu dan kenapa Pak kalimatnya Pak? Berani. Berani. Kenapa Pak? Satu, kita harus berani ngambil peluang, kita harus berani menjalani peluang itu, dan kita harus berani mengatasi tantangan itu. Kalau kita tidak berani, kita tidak akan jalan. Jadi modal spiritnya berani Pak ya? Iya. Dan menarik juga di tahun 2026 ini, Bapak Sukiran ini juga punya hoki besar, karena baru berulang tahun. Tanggal 2 Februari Pak. Betul ya Pak? Mohon izin Pak, usia yang ke berapa ini Pak? 47.
Oke. Apa Pak harapannya di usia 47? Ya satu ya, doa saya dua aja ya. Diberikan nikmat kesehatan, diberikan kesuksesan, itu aja. Karena terus terang, pada saat ngucapin ulang tahun ke teman-teman, doa itu aja saya kasihkan. Kasih nikmat kesehatan, sukses selalu menyertai. Oke, baik. Dan untuk teman-teman 18 kantor cabang, apa yang Bapak ingin sampaikan, atau dari peluang-peluang di berbagai kantor cabang ini, daerah mana Pak kalau di ranking yang memang juga sudah produktif, ada yang juga perlu digenjot lagi, Bapak bisa sebutkan Pak? Kalau yang produktif itu yang berada di area Balikpapan. Jalan Jenderal Sudirman? Jalan Sudirman itu kantor cabang utama. Oke. Nah, di situ kemudian ada Balikpapan baru, ada Pandansari atau Pasar Segar ya. Nah itu tumbuh, kemudian ada beberapa hotel kita yang beririsan, nah itu yang harus tumbuh. Jadi bahwa artinya kita tuh harus ada di pasar. Kalau kita nggak di pasar, kita akan kalah. Oke, baik. Dan buat para nasabah Pak, Bapak bisa reminder lagi nih di Imlek dan juga Ramadan, Bapak bisa ajak kembali untuk nasabah. Apa saja Pak tadi? Ya, jadi untuk nasabah kami yang ada di Balikpapan dan sekitarnya, karena kita sampai juga Tanah Grogol, bahwa kami memiliki banyak program-program marketing, dan terima kasih atas kepercayaannya sehingga BNI Balikpapan bisa tumbuh dan mencapai target yang ditetapkan oleh manajemen, bahwa kami akan menyampaikan secara berkala terkait dengan program marketing kami, baik itu dari produk tabungan, giro, deposito, dan juga kredit ya. Jadi akan kami infokan ke teman-teman. Kami ada website IG kami, Hemopos Balikpapan, kemudian ada bisa kunjungin untuk program-program nasional kami di website BNI, www.bni.co.id, dan juga kami juga ada di kantor wilayah itu Hemopos W09. Jadi kami akan membelas program-program marketing kami yang ada di BNI. Oke, baik. Dari obrolan kita hari ini kita belajar bahwa memimpin bank versi Pak Sukiran ini bukan hanya soal angka, bukan hanya soal target, tapi juga soal bisa membaca peluang tadi Pak ya, membaca momentum, dan juga harus hadir di saat yang tepat untuk teman-teman manpower ataupun juga untuk nasabah gitu, termasuk khususnya menyambut Imlek dan juga Ramadan ini sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Kami juga ini ada travel fair di Pentacity tanggal 6 sampai tanggal 8. Nah itu tiket murah untuk yang mau perjalanan wisata. Mudik juga bisa, ke luar negeri juga bisa, ada promo-promo dari. Ada open booth di sana Pak ya? Ada. Kami bekerja sama dengan Dwi Dayatur dan alhamdulillah Balikpapan dipercaya untuk program nasional ini. Ini program nasional kami. Jadi di wilayah Kalimantan kami yang ditunjuk. Baik, semoga BNI Balikpapan terus tumbuh, juga memberi dampak dan menjadi mitra strategis bagi masyarakat dan juga pelaku usaha di kota ini Pak Sukiran. Sukses 2 tahun ke depan Pak Sukiran. Jangan lama-lama dah. 1 tahun aja Pak, 1 tahun udah goal ya. Baik, oke, sampai jumpa di podcast Kata Kunci Balikpapan TV berikutnya. Selamat ulang tahun dari Balikpapan Televisi untuk Bapak Sukiran ke usia ke-47 Pak ya. Sukses. Makasih untuk Balikpapan TV atas atensinya, dan terima kasih sekali lagi saya dikasih kesempatan untuk hadir di Balikpapan TV, bahwa BNI juga hadir untuk kontribusi pembangunan di Balikpapan. Oke, dan nantikan program-program promo-promo Ramadannya nanti Pak ya. Siap. Baik, terima kasih Pak Sukiran.